Hasbi Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Novita Sari, NIM T 2019 4105. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian atau asesmen. Penilaian atau asesmen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menafsirkan hasil pengukuran pembelajaran dari berbagai kriteria maupun aturan tertentu. Penilaian berupa pengumpulan informasi dari berbagai jenis tagihan dan mengelola informasi tersebut untuk menilai hasil belajar dan perkembangan siswa. Berbagai jenis tagihan yang digunakan dalam asesmen yaitu kuis, nilai tengah semester, ujian akhir semester, laporan, tugas individu, tugas kelompok. Tujuan penilaian tersebut yaitu menilai kemampuan individu dalam pemberian tugas tertentu, mendorong siswa untuk belajar, dan membantu guru dalam mengajar secara lebih baik, membantu kebutuhan pembelajaran, dan menentukan strategi pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suhairatul Antika, NIM T 2019 4113. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang macam-macam asesmen. Asesmen berdasarkan fungsinya memiliki tujuan, yaitu asesmen untuk pembelajaran, asesmen sebagai pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Asesmen untuk pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari dua fase, inisial atau asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Yang kedua, asesmen dapat dilandasi oleh beberapa sumber-sumber informasi, portofolio, kemajuan kerja, pengamatan guru, percakapan. Yang ketiga, umpan balik verbal atau tertulis bagi para siswa umumnya bersifat deskriptif. Yang keempat, saat guru mengontrol pemahaman siswa, mereka mengatur pembelajaran sedemikian rupa agar siswa tetap belajar pada jalurnya. Yang keempat, tidak ada skor dan angka mutu yang diberikan penyimpanan catatan, terutama berupa catatan anekdot dan deskriptif. Berlangsung selama proses pembelajaran mulai dari penyusunan awal bahan ajar sampai saatnya untuk melakukan penilaian sumatif. Yang kedua, asesmen sebagai pembelajaran memiliki identifikasi sebagai berikut. Yang pertama, dimulai saat siswa menyadari tujuan pembelajaran dan kriteria kinerja yang harus dicapainya. Yang kedua, termasuk perumusan tujuan pembelajaran, memantau kemajuan dan refleksi terhadap hasil pembelajaran. Yang ketiga, berimplikasi kepada kepemilikan hasil belajar oleh siswa. Yang keempat, berlangsung di seluruh proses pembelajaran. Asesmen pembelajaran berciri-cirikan diantaranya: yang pertama, asesmen dilengkapi dengan angka mutu atau huruf mutu. Yang kedua, membandingkan prestasi siswa dengan standar. Yang ketiga, hasilnya dapat dikomunikasikan dengan para siswa dan orang tua. Yang keempat, terjadi pada akhir suatu pembelajaran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Arum Amalia Kusmawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis penilaian. Pada hakikatnya, penilaian bertujuan untuk mengetahui kemajuan hasil belajar peserta didik. Fungsi dari evaluasi pembelajaran adalah untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui rangsangan untuk mengenal dan memahami diri dalam melakukan usaha perbaikan belajar mereka. Berikut jenis-jenis penilaian. 1. Penilaian tradisional. Menurut Muller, asesmen tradisi adalah penilaian yang mengacu pada memilih sebuah respon dan lebih pada mengukur ingatan siswa. 2. Penilaian alternatif diartikan sebagai pemanfaatan pendekatan non-tradisional untuk memberi penilaian kinerja atau hasil belajar siswa. 3. Penilaian autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar siswa untuk keterampilan dan pengetahuan. Setiap penilaian yang dilakukan guru mengacu pada kurikulum yang berlaku.
7. Penilaian portofolio merupakan kumpulan karya siswa dalam satu periode. Karya ini menggambarkan taraf kemampuan kompetensi yang dicapai seorang siswa. 8. Penilaian teman sejawat. Penilaian ini pemberian respon kepada penampilan peserta didik lain dalam berbagai bentuk, misalnya bentuk tulis atau ucapan. 4. Penilaian untuk kerja. Jenis penilaian ini berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta didik. Jenis penilaian ini lebih tepat digunakan untuk menilai kemampuan siswa seperti berpidato, membaca puisi, dan lain sebagainya. 5. Penilaian jurnal adalah wadah yang memuat hasil refleksi dalam bidang pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik. Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat membacanya sebagai bahas masukan untuk melihat kemampuan peserta didiknya dalam bidang yang dipelajarinya. 6. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan pada periode atau waktu tertentu. 9. Penilaian diri merupakan metode penilaian yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri. Mereka diberi kesempatan untuk menilai pekerjaan dan kemampuan dengan pengalaman yang mereka rasakan. 10. Penilaian rubrik. Penilaian rubrik adalah pedoman penskoran yang digunakan untuk menilai kerja siswa berdasarkan jumlah skor dari beberapa kriteria. Rubrik juga merupakan salah satu asemen alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai siswa secara komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrilahi, NIM T2019-4093. Saya akan membacakan materi yang dibacakan oleh pemateri sebelumnya. Baik, saya mulai. D. Asesmen normatif dan sumatif. 1. Asesmen formatif. Asesmen formatif adalah penilaian guru terhadap siswa yang memandu belajar mengajar sehari-hari. Penilaian formatif biasanya berdasarkan prosedur penilaian informal dan menggunakan berbagai sumber penilaian. Guru menggunakan asesmen formatif untuk memperbaiki metode pembelajaran serta memberikan umpan balik kepada peserta didik melalui proses kegiatan belajar mengajar. Misalnya, jika guru mengamati bahwa sejumlah siswa tidak memahami suatu konsep, ia akan merancang hasil aktivitas untuk meninjau ulang pembelajarannya atau menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda. Secara ringkas, penilaian formatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Suatu asesmen yang dibuat untuk menentukan pengetahuan dan keterampilan peserta didik, termasuk senjang pembelajarannya, segampang mereka mempelajari suatu bahan ajar tertentu. B. Digunakan untuk menginformasi kemajuan pengajaran dan memandu pembelajaran. C. Berlangsung selama pengajaran suatu bahan ajar atau penemuan kompetensi dasar tertentu. D. Merupakan suatu fase dari penilaian untuk pembelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah penilaian penilaian yang dilaksanakan guru untuk membuat kesimpulan mengenai sejauh mana siswa telah menguasai sasaran pengajaran sesuai kurikulum yang berlaku. Tujuan dari asesmen sumatif adalah untuk membuat pertimbangan tentang kompetensi peserta didik setelah seluruh fase pembelajaran selesai. Asesmen sumatif digunakan untuk menentukan apakah peserta didik menguasai kompetensi tertentu serta untuk mengidentifikasi bahan-bahan ajar yang perlu perhatian tambahan.
Asesmen dan tujuan pembelajaran. Asesmen juga sering dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Ada dua alasan pokok untuk mengaitkan asesmen dengan tujuan pembelajaran. Pertama, pengaitan tersebut meningkatkan probabilitas bahwa guru akan menyediakan kesempatan pembelajaran bagi para siswa, menyediakan kesempatan untuk memperhatikan pengetahuan dan keterampilan dan diperlukan dalam berbagai macam penilai dirancang oleh guru. Tersedia beberapa jenis kegiatan asesmen yang dapat digunakan untuk menilai kecakapan para siswa dan memenuhi suatu pembelajaran yang dirancang guru. Tatkala memutuskan jenis aktivitas asesmen apa yang akan digunakan, sejumlah pertanyaan berikut ini akan dapat membantu berikan arahan kepada guru. 1. Apakah kegiatan-kegiatan asesmen terhadap siswa dapat menunjukkan derajat kompetensi siswa terkait tujuan pembelajaran? 2. Bagaimanakah asesmen yang disusun guru dapat memandu dan membantu para siswa untuk memperhatikan dan memperbaiki kinerja mereka? Yang ketiga, bagaimanakah cara agar iuran asesmen dapat memandu perbaikan praktik pengajaran oleh guru? Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.